Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Sesamri. Saya berasal dari Maluku Utara, khususnya Kota Tidore Kepulauan, dan saya lulusan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Ya, pendekatan standarisasi merupakan strategi periklanan internasional yang dimana perusahaan menggunakan iklan yang sama atau sangat mirip di berbagai negara tanpa banyak penyesuaian lokal. Nah, sehingga hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman pesan global dan efisiensi biaya. Contohnya seperti perusahaan Nike yang dimana mereka menerapkan pendekatan standarisasi ini dengan menggunakan slogan "Just Do It" dan konsep iklan yang sama di berbagai negara. Nah, konsistensi inilah yang menjaga keseragaman pesan dan citra merek secara global sehingga komunikasi pemasaran tetap efektif tanpa perlu banyak penyesuaian lokal. Sedangkan pendekatan lokalisasi merupakan pendekatan periklanan internasional yang dilakukan dengan menyesuaikan iklan, pesan, dan strategi pemasaran dengan kondisi unik di tiap negara, di mana terutama perbedaan budaya, bahasa, gaya hidup, tingkat ekonomi, dan lingkungan pasar. Intinya, setiap negara dianggap berbeda, sehingga perusahaan tidak bisa memakai satu iklan global yang sama, tetapi harus mengadaptasi pesan agar relevan dan tidak menyinggung budaya lokal. Misalnya McDonald's di Indonesia. Nah, yang kita tahu bahwa McDonald's di Indonesia menyesuaikan menu dengan selera dan budaya lokal. Seperti mereka menghadirkan ayam geprek McD karena mereka tahu bahwa masyarakat Indonesia menyukai makanan pedas. Nah, selain itu, McDonald's juga menghindari menu berbahan babi untuk menjaga kehalalan produk. Nah, sehingga langkah inilah yang membuat McD diterima oleh konsumen Indonesia. Ya, jadi ada beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan untuk menggunakan distributor. Yang pertama, ada produsen kecil tidak punya modal cukup. Nah, yang dimana produsen atau perusahaan kecil dengan sumber keuangan terbatas tidak mampu membangun organisasi penjualan langsung sendiri. Nah, yang kedua, ada distributor lebih efisien menjual dalam jumlah besar. Nah, yang dimana distributor biasanya lebih efektif dalam penjualan partai besar karena skala operasi yang lebih luas serta memiliki keahlian khusus dalam mengelola hubungan dengan pengecer. Ya, yang ketiga, ada produsen ingin fokus pada produksi atau ekspansi, bukan promosi. Jadi, banyak pengusaha pabrik yang memiliki modal lebih memilih mengalokasikan dana untuk ekspansi usaha daripada membangun dan menjalankan kegiatan promosi atau penjualan sendiri. Dan yang terakhir, ada pengecer lebih suka membeli dari grosir atau distributor. Nah, jadi pengecer yang menjual barang dalam jumlah besar lebih senang membeli berbagai macam produk dari satu grosir daripada membeli dari banyak produsen secara terpisah. Nah, sehingga hal inilah yang membuat perusahaan membutuhkan distributor agar produknya dipilih pengecer. Ya, jadi perusahaan dapat menembus pasar ekspor dengan 3 cara utama. Yang pertama, ada ekspor tidak langsung, yaitu perusahaan perlu menggunakan agen ekspor untuk menangani seluruh proses sehingga risiko dan biaya rendah. Yang kedua, yaitu ekspor bersama. Nah, yang dimana perusahaan perlu bekerja sama dengan perusahaan lain untuk berbagi fasilitas dan fungsi ekspor agar lebih efisien. Dan yang ketiga, ada ekspor langsung, yaitu perusahaan menangani sendiri kegiatan ekspor seperti mencari pembeli, mengurus pengiriman, dan menyusun strategi pemasaran sehingga kontrol lebih besar namun membutuhkan biaya dan komitmen yang tinggi. Jadi, perusahaan yang memasuki pasar global dapat menghadapi berbagai risiko politik, di mana risiko akibat perubahan kebijakan pemerintah yang dapat merugikan operasi dan keuntungan perusahaan. Nah, risiko-risiko tersebut seperti perubahan kebijakan pemerintah yang tiba-tiba yang dapat menghambat kegiatan bisnis. Dan kedua, ada risiko pajak, yaitu aturan perpajakan yang berbeda dan sering berubah sehingga dapat meningkatkan beban biaya perusahaan. Nah, risiko selanjutnya yaitu kontrol atas saham, yang dimana upaya pemerintah setempat untuk membatasi atau mengendalikan kepemilikan perusahaan asing di negara mereka. Dan yang terakhir, ada penyitaan atau expropriation, yaitu tindakan pemerintah yang mengambil alih perusahaan asing baik dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi.
yang jelas dapat merugikan investor asing secara signifikan. Ya, jadi perusahaan perlu menangani konflik global dengan menyalurkan ketegangan konflik sejak dini agar tidak menumpuk dan menjadi masalah besar. Kemudian segera menyelesaikan konflik yang muncul di permukaan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih sulit ditangani. Nah, selain itu, perusahaan harus membendung potensi konflik melalui kebijakan yang responsif dan komprehensif sehingga konflik negatif bisa dihindari dan hubungan bisnis tetap stabil. Namun, jika konflik tetap berlanjut, perusahaan dapat menggunakan negosiasi sebagai langkah pertama dan bila gagal, beralih ke arbitrase atau pengadilan atau menggunakan alternatif penyelesaian sengketa atau ADR untuk penyelesaian yang lebih cepat, mudah, dan murah. Ya, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya sangat senang bisa belajar dan berdiskusi mengenai pemasaran global kali ini. Ya, semoga kita bisa bekerja sama ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.